Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Sayang, kamu lihat deh foto kita 3 tahun lalu. Kamu kelihatan jauh lebih segar ya. Suara Rio memecah keheningan makan malam kami yang biasanya hangat. Ia menyodorkan ponselnya, memperlihatkan foto pernikahan kami di mana pipiku masih tirus dan garis rahangku terlihat tegas. Aku melirik piringku yang berisi nasi merah dan tumis sayur, lalu beralih menata pantulan diriku di cermin ruang makan. Ya, aku tahu tubuhku berubah. Setelah melahirkan putra kami setahun lalu, berat badanku melonjak hampir 20 kilogram. Stretch mark di perut dan lengan yang lebih berisi adalah sisa-sisa perjuanganku menghadirkan kehidupan ke dunia ini. Namun bagi Rio, itu nampaknya bukan sebuah tanda perjuangan, melainkan sebuah kegagalan estetika. "Maksudmu aku sekarang tidak segar, Mas?" Tanyaku pelan, berusaha menelan suapan yang tiba-tiba terasa hambar dan sulit melewati tenggorokan. Rio segera berpindah posisi, duduk di sampingku dan merangkul bahuku dengan gerakan yang sangat lembut, seolah-olah dia adalah suami paling pengertian di dunia. "Bukan begitu, Maya. Aku cuma ingin kamu sehat. Kamu kan tahu, aku paling tidak suka lihat wanita yang, ya, kamu tahu sendiri, malas merawat diri. Aku mau istriku tetap jadi pajangan terindah saat ada acara kantor nanti." Kata pajangan itu mencubit hatiku dengan tajam. Namun saat itu, rasa cintaku yang besar menutup logikaku. Aku malah merasa bersalah. Aku merasa gagal karena tidak bisa mengembalikan tubuh lamaku secepat selebriti yang sering kulihat di layar ponsel. Rio adalah pria yang mapan, atletis, dan selalu dipuji oleh teman-temannya. Aku merasa punya beban berat untuk tampil sempurna agar tetap pantas bersanding dengannya. Sejak malam itu, komentar-komentar halus Rio terus berdatangan seperti rintik hujan yang lama-kelamaan menenggelamkan. Saat aku hendak mengambil camilan di sore hari, ia akan berdehempelan sambil menatap perutku. Saat aku mencoba memakai baju lama yang sedikit sesak, ia akan berkomentar dengan nada prihatin. "Mungkin kamu harus beli ukuran XL dulu, Mei. Jangan dipaksakan, nanti jahitannya lepas." "Mas cuma mau kamu gemes lagi kayak dulu, Mei. Kamu kan tahu aku suka pipi kamu yang dulu, bukan yang lebar begini," ujarnya suatu hari sambil mencubit pipiku dengan cukup keras hingga terasa sakit. Aku mulai merasa jijik dengan bayanganku sendiri. Setiap lipatan lemak di tubuhku terasa seperti dosa besar yang menjauhkanku dari cinta suamiku. Aku tidak sadar bahwa benih-benih rasa tidak percaya diri yang ia tanam dengan sengaja mulai tumbuh menjadi obsesi yang menyiksa. "Oke mas, aku akan diet ketat. Aku akan kurus lagi buat kamu," janjiku malam itu dengan mata berkaca-kaca. Rio tersenyum sangat lebar, mencium keningku dengan penuh kemenangan. "Nah, itu baru istriku. Ingat ya, lakukan ini demi kita, biar aku makin bangga punya istri seperti kamu." Aku pun memulai perjalanan itu. Perjalanan menurunkan berat badan yang kupikir akan menyelamatkan pernikahanku, tanpa aku tahu bahwa di mata Rio, aku tidak akan pernah benar-benar cukup. Sejak janji itu terucap, dapurku berubah menjadi laboratorium kalori. Tidak ada lagi aroma kue panggang atau kari ayam kesukaan kami. Rak-rak makanan kini dipenuhi dengan bubuk protein, cuka apel, dan sayuran hijau yang hambar. Rio tidak hanya menjadi penyemangat, ia menjelma menjadi pengawas yang tak kenal ampun. Setiap pagi, sebelum aku sempat mencuci muka, Rio sudah menungguku di depan timpangan digital di sudut kamar. "Ayo, naik," perintahnya sambil menyilangkan tangan di dada. Aku melangkah dengan jantung berdebar. Jika angka itu turun meski hanya 100 gram,
Rio akan mengecup pipiku dan berkata, "Aku pintar." Namun, jika angka itu tetap atau Tuhan melarang naik sedikit saja, wajahnya akan berubah mendung sepanjang hari. Ia akan mendesah panjang, seolah-olah berat badanku adalah beban hidupnya yang paling berat. "Kamu makan apa kemarin sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak turun?" Tanyanya dengan nada menuduh. "Aku cuma makan salad, Mas. Mungkin ini berat ayah karena aku mau datang bulan," jawabku membela diri. Randy mendengus. "Jangan cari alasan biologis, Maya. Fokus. Kalau kamu malas, hasilnya juga malas." Aku mulai melakukan diet ekstrim. Aku melewatkan sarapan, hanya makan 1 butir telur rebus untuk makan siang, dan hanya minum air putih di malam hari. Setiap kali lambungku berteriak perih, aku meminum air hangat banyak-banyak. Pikiranku mulai berkabut karena kekurangan nutrisi, namun pujian Rio setiap kali bajuku mulai melonggar adalah candu yang membuatku tetap bertahan. Lelah fisik tidak sebanding dengan lelah mental. Aku menghabiskan 3 jam di pusat kebugaran setiap hari, mengabaikan rasa nyeri di lutut dan punggungku. Pernah suatu hari, saat sedang berlari di treadmill, pandanganku mendadak gelap. Tubuhku limbung dan aku tersungkur. Beberapa orang menolongku, memberiku teh manis agar kesadaranku kembali. Saat aku menceritakan kejadian itu pada Rio malam harinya, berharap mendapat pelukan atau kekhawatiran, ia justru menatapku dengan tatapan kecewa. "Itu karena mental kamu lemah, Mai. Orang lain bisa diet tanpa pingsan-pingsan. Jangan manja. Kalau kamu berhenti sekarang, usaha kita selama sebulan ini sia-sia," ujarnya dingin tanpa sedikit pun menyentuhku. Aku tertegun. Di mana suami yang dulu memujiku saat aku berjuang melahirkan? Di mana pria yang katanya mencintai aku apa adanya? Aku merasa bukan lagi istrinya, melainkan proyek renovasi yang harus ia selesaikan. Suatu malam, saat Rio sudah terlelap, aku membuka laptopnya untuk mengirim surel pekerjaan. Secara tidak sengaja, aku melihat riwayat pencariannya yang belum dihapus. Mataku membelelak melihat deretan judul artikel yang ia baca. Cara memotivasi istri agar terobsesi kurus, standar tubuh ideal istri pejabat kantor, hingga mengapa wanita menjadi malas setelah punya anak. Tanganku gemetar. Ternyata, standar yang ia paksakan padaku bukan tentang kesehatanku. Ini tentang harga dirinya di depan rekan-rekan kantornya. Aku hanyalah aksesoris yang sedang ia bentuk ulang agar sesuai dengan ego besarnya. Namun alih-alih marah, aku yang sudah terlanjur sakit secara mental justru berpikir, aku harus lebih kurus lagi agar dia berhenti mencari artikel seperti itu. 4 bulan berlalu. Aku berhasil melakukan apa yang banyak orang anggap mustahil. Berat badanku turun 25 kg. Ukuran bajuku yang tadinya XL, kini berubah menjadi S. Pipi tembam yang sering dicubit Rio kini menghilang, menyisakan tulang pipi yang menonjol tajam dan dagu yang lancip. Secara visual, aku adalah kesuksesan. Setiap kali kami pergi ke acara kantor atau berkumpul dengan teman-teman Rio, pujian mengalir deras. "Wah, Rio, hebat ya istrimu. Rahasianya apa bisa balik kayak gadis lagi?" tanya salah satu rekan kerjanya di sebuah acara makan malam formal. Rio merangkul pinggangku yang kini begitu ramping. Senyumnya mengembang penuh kebanggaan. "Disiplin tinggi, bro. Saya selalu ingatkan dia. Cantik itu butuh perjuangan. Dan Maya ini istri yang penurut," jawabnya sambil menepuk pinggangku pelan. Seolah aku adalah kuda pacu yang baru saja memenangkan kompetisi. Aku tersenyum kaku di balik lapisan make up tebal yang kugunakan untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku. Di depan orang lain, Rio memperlakukanku seperti ratu. Ia membelikanku gaun-gaun mahal berukuran kecil yang memamerkan tulang selangkang kaku. Ia tampak begitu mencintaiku. Namun begitu pintu rumah tertutup dan lampu-lampu pesta padam, atmosfer berubah seketika. "Mas, aku lapar sekali. Boleh aku makan sedikit nasi malam ini?" tanyaku dengan suara lemas setelah kami pulang dari acara itu. Rio yang sedang melepas jam tangannya menoleh dengan tatapan datar. "Tadi di pesta kan kamu sudah makan salad. Kalau kamu makan nasi sekarang, besok pipimu bakal bengkak lagi. Kamu nggak mau kan pujian teman-temanku tadi sore berubah jadi cemoohan besok pagi?" "Tapi aku merasa pusing, Mas. Rambutku juga mulai rontok banyak." Aku mencoba mengadu, menunjukkan segenggam rambut yang lepas saat aku menyisirnya tadi sore. Rio mendekat. Alih-alih memelukku,
Ia justru memutar tubuhku menghadap cermin besar di kamar. Ia memandangi bayanganku dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu memang kurus, Mai. Tapi, ia menjeda kalimatnya sambil menyentuh lenganku yang kini terasa hanya tulang berbalut kulit. Kulitmu jadi agak kusam ya, dan wajahmu kalau nggak pakai makeup kelihatan tua, kurang segar, nggak kayak dulu waktu pertama kita kenal. Dek, jantungku serasa berhenti. Aku sudah memberikan segalanya, tenagaku, seleraku, bahkan kesehatanku. Tapi dia tetap menemukan celah untuk mencela. Tapi ini kan yang kamu mau. Kamu bilang kamu mau aku kurus. Suaraku mulai meninggi karena frustrasi. Rio menghela nafas panjang, seolah-olah akulah yang sedang bersikap tidak masuk akal. Aku mau kamu kurus tapi tetap berisi di tempat yang tepat, Mai. Tetap segar, tetap gemas. Sekarang kamu malah kelihatan kering, kayak orang sakit. Jujur saja, aku jadi agak malas mau peluk kamu kalau badannya cuma tulang begini. Kalimat itu menghujamku lebih dalam dari rasa lapar manapun. Aku berdiri mematung di depan cermin, menatap wanita asing yang ada di sana. Aku telah kehilangan diriku sendiri demi menyenangkan seorang pria yang standar kepuasannya berpindah-pindah seperti bayangan. Ia menginginkan sesuatu yang mustahil. Tubuh yang sangat kurus namun tetap memiliki lekuk yang padat dan wajah yang tetap kencang tanpa lemak. Malam itu Rio tidur memunggungku. Tidak ada pelukan hadiah atas turunnya berat badanku. Yang ada hanya sunyi yang mencekam dan rasa lapar yang membakar. Bukan hanya di perutku, tapi juga di jiwaku, yang mulai menyadari bahwa aku sedang dipermainkan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku terbangun dengan rasa mual yang kini menjadi teman setiaku akibat lambung yang terlalu sering kosong. Aku berharap menemukan Rio di meja makan, mungkin dengan secangkir kopi dan permintaan maaf atas sikap dinginnya semalam. Namun yang kutemukan di atas meja kayu itu bukanlah kopi, melainkan sebuah amplop putih panjang dan secarik nota kecil. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Kalimat pertama pada dokumen di dalamnya membuat duniaku runtuh seketika. Permohonan cerai talak. Aku terduduk lemas di kursi dapur. Rasanya lebih menyakitkan daripada latihan beban 3 jam yang kupaksakan setiap hari. Tak lama kemudian pintu depan terbuka. Rio masuk dengan setelan lari yang modis, tampak segar seolah tidak ada beban yang menghimpit pundaknya. "Mas, apa ini?" tanyaku dengan suara yang nyaris hilang. Aku mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi. Rio meletakkan botol minumnya, menghela napas panjang seolah ia sedang menghadapi anak kecil yang sulit mengerti. "Mei, aku rasa kita sudah sampai di titik akhir. Aku sudah coba bertahan, tapi aku merasa ada yang hilang di antara kita." "Hilang apa, Mas? Aku sudah lakukan semuanya. Kamu mau aku kurus, aku sudah kurus. Kamu mau aku cantik, aku sudah habiskan jutaan rupiah untuk perawatan. Kenapa?" Air mataku tumpah, membasahi dokumen sialan itu. Rio berjalan mendekat, tapi ia tidak memelukku. Ia berhenti dalam jarak 2 meter, menatapku dengan tatapan yang lebih mirip seperti seorang kurator seni yang sedang menilai lukisan gagal. "Justru itu masalahnya, Maya," ujarnya tenang. "Dulu aku menikahi kamu karena kamu itu gemas. Kamu punya aura yang hangat, pipi yang berisi, dan tubuh yang membuatku merasa nyaman. Sekarang, kamu lihat dirimu sendiri. Kamu terlalu kurus, Mei. Kamu jadi kasar, mudah marah, dan jujur saja, kamu tidak lagi menarik bagiku secara seksual. Kamu kehilangan aura wanita yang dulu membuatku jatuh cinta." Aku tertawa histeris, tawa yang penuh dengan kepedihan. "Kamu yang menyuruhku diet, Rio. Kamu yang bilang aku pajangan. Kamu yang bilang aku malas kalau tidak kurus. Sekarang kamu menceraikanku karena aku melakukan apa yang kamu minta?" "Aku minta kamu merawat diri, bukan menjadi manekin hidup yang membosankan," sahutnya tajam. "Sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku hanya melihat tulang dan rasa frustrasi. Kamu bukan lagi Maya yang menggemaskan. Kamu jadi wanita yang haus pujian atas angka timbangan, dan aku lelah menghadapinya. Aku butuh pasangan yang bisa membuatku bergairah, bukan yang membuatku merasa bersalah setiap kali aku ingin makan enak." Kalimat itu seperti palu yang menghantam harga diriku hingga berkeping-keping. Dia mencariku saat aku berisi, menghinaku hingga aku kurus, lalu membuangku karena aku tidak lagi gemas. Ini bukan tentang berat badanku. Ini tentang seorang pria yang tidak pernah tahu cara menghargai manusia di balik tubuh tersebut. "Keluar, Rio," bisikku. "Maya, jangan dramatis.
Keluar dari rumah ini, teriakku dengan seluruh sisa tenaga yang kupunya. Setelah ia pergi membawa tas kecilnya, aku jatuh tersungkur di lantai dapur. Aku melihat bayanganku di pintu oven yang mengkilap. Seorang wanita yang sangat kurus, dengan mata cekung dan wajah pucat. Aku tersadar, aku telah menghancurkan rumah bagi jiwaku sendiri, demi membangun istana untuk seorang raja, yang ternyata hanyalah seorang pengecut. Seminggu setelah Rio keluar dari rumah, aku ambruk. Tubuhku yang selama ini kupaksa bekerja di atas batas kemampuannya, akhirnya menyerah. Aku didiagnosis menderita malnutrisi akut dan gangguan elektrolit. Saat aku terbaring di ranjang rumah sakit dengan infus yang menusuk kulitku yang tipis, Rio datang. Bukan untuk menjenguk dengan bunga, melainkan untuk membawa pengacaranya guna membahas pembagian harta. Kamu lihat kan, ini alasan kenapa aku nggak bisa lanjut sama kamu. Ujar Rio sambil berdiri di kaki ranjang, menatapku dengan tatapan menghakimi. Kamu itu nggak stabil, Mai. Baru diet sedikit saja sudah masuk rumah sakit. Bagaimana kamu mau mengurus anak kita kalau mengurus diri sendiri saja kamu gagal? Sedikit, Mas. Suaraku parau. Tenggorokanku terasa seperti terbakar. Aku turun 25 kilo karena kamu bilang aku pajangan yang memalukan. Rio menghela napas, menoleh ke arah pengacaranya seolah-olah sedang meminta simpati. Aku bilang merawat diri, bukan menyiksa diri. Kamu yang terlalu obsesif, Maya. Kamu jadi membosankan. Isu pembicaraanmu cuma kalori, lemak, dan timbangan. Aku rindu Maya yang dulu bisa aku ajak makan martabak malam-malam tanpa perlu drama menangis karena takut gemuk. Aku memejamkan mata. Inilah gaslighting tingkat tinggi. Dia yang menciptakan monster obsesi di dalam kepalaku, dan sekarang dia menghukumku karena monster itu ada di sana. Beberapa hari kemudian, setelah aku pulang ke rumah, ibuku datang membantuku. Namun yang tidak kusangka adalah kedatangan ibu mertuaku, Bu Sarah. Aku mengira dia akan membelaku, tapi standar kecantikan yang tidak masuk akal itu ternyata adalah warisan keluarga mereka. Maya, ibu sayang sama kamu, tapi kamu harus lihat cermin. Ujar Bu Sarah sambil mengusap tanganku yang kering. Laki-laki itu seperti anak kecil, mereka suka yang segar dipandang. Sejak kamu kurus begini, wajahmu jadi terlihat jauh lebih tua dari Rio. Keriput di sekitar matamu jadi jelas, dan kulitmu, maaf ya, agak kendur. Rio itu sedang di puncak karier, dia butuh istri yang bikin dia tetap semangat saat pulang. Kalau kamu loyo begini, ya wajar kalau dia mencari suasana lain. Kalimat itu membuatku ingin berteriak. Mereka tidak melihat usahaku, mereka hanya melihat produk gagal. Mereka mencela lemakku, lalu setelah lemak itu hilang, mereka mencela kulit kendurku yang kehilangan penopangnya. Sore itu, saat aku sedang merapikan lemari pakaian, aku menemukan sebuah kantong belanja tersembunyi di dalam laci kaos kaki Rio yang tertinggal. Di dalamnya ada sebuah gaun berukuran L, ukuran yang dulu aku pakai sebelum diet. Ada nota pembelian yang bertanggal 2 minggu lalu. Di dalam nota itu tertulis nama penerima, Gea. Aku segera membuka akun media sosialnya. Dengan tangan gemetar, aku mencari nama itu di daftar pengikut Rio. Ketemu. Gea adalah seorang instruktur yoga dengan tubuh yang sangat berisi namun kencang. Tipe tubuh curvy yang sering disebut-sebut sebagai standar kecantikan baru. Dia memiliki pipi yang menggemaskan, persis seperti yang sering Rio banggakan dariku dulu. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Rio tidak menceraikanku karena aku tidak lagi menggemaskan. Dia menceraikanku karena dia sudah menemukan penggantiku, dan dia membutuhkan alasan untuk membuatku merasa bahwa akulah yang bersalah atas hancurnya pernikahan ini. Dia ingin aku percaya bahwa aku diceraikan karena aku gagal diet dengan benar, padahal dia hanya seorang pria yang sedang berganti mainan. Menemukan nama GH di dalam laci Rio adalah tamparan yang lebih menyadarkan daripada pingsan di pusat kebugaran. Aku tidak lagi menangis. Ada sesuatu yang dingin dan keras mulai membeku di dalam dadaku. Sebuah tekad yang sudah lama mati tertimbun rasa tidak percaya diri. Mai, makan ini. Sedikit saja. Siska, sahabat karibku sejak kuliah, meletakkan sepiring soto ayam hangat di depanku. Aku menatap uap panas yang mengepul. Selama berbulan-bulan, makanan seperti ini adalah musuh besarku. Aku selalu menghitung berapa menit aku harus berlari di atas treadmill untuk membakar semangkuk soto. Namun hari ini, aku menyuapkan sesendok kuah ke mulutku. Rasanya gurih, hangat, dan nyata.
Rio sudah keterlaluan, Mai, ujar Siska sambil duduk di depanku. Ia telah mendengar ceritaku tentang surat cerai dan alasan tidak menggemaskan itu. Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku tidak mau memberitahumu saat kamu masih gila diet kemarin karena aku takut kamu makin stres. Siska membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah grup WhatsApp komunitas lari yang juga diikuti oleh Rio. Ia menarik layar ke atas, memperlihatkan percakapan beberapa bulan lalu. Di sana, Rio mengirimkan foto candidku saat aku masih berisi, sedang tertidur di sofa dengan mulut sedikit terbuka. Ia menulis pesan. Ada yang tahu cara mengecilkan kulkas berjalan ini tanpa harus ganti unit baru. Hahaha. Teman-temannya membalas dengan candaan yang tak kalah menjijikan. Rio kemudian menimpali. Tenang saja, lagi gue push biar jadi model. Kalau nggak berhasil, ya cari model beneran. Tanganku bergetar memegang sendok. Dia menjadikan berat badanku bahan taruhan dengan teman-temannya. Bukan cuma itu, lanjut Siska dengan nada geram. Ingat saat dia bilang kamu kelihatan tua setelah kurus. Itu cuma taktik biar kamu nggak punya nyali buat ninggalin dia. Dia mau kamu tetap rendah diri, tetap merasa rusak, supaya kamu nggak sadar kalau dia sebenarnya sedang main api di belakangmu. Siska kemudian menggeser foto lain. Foto Rio sedang makan malam romantis dengan GH di sebuah restoran mewah. Tanggalnya, seminggu sebelum Rio melayangkan gugatan cerai. Di foto itu, Rio tampak tertawa lepas. Matanya menatap GH dengan cara yang dulu pernah ia gunakan untuk menatapku. GH itu bukan cuma instruktur yoga, Mai. Dia itu anak dari pemilik perusahaan properti yang sedang diincar Rio untuk proyek barunya. Rio bukan cuma cari tubuh yang gemas, dia cari batu loncatan. Siska menjelaskan dengan nada tajam. Aku menarik napas panjang. Oksigen seolah mengisi sel-sel otakku yang selama ini kekurangan nutrisi. Selama ini aku menganggap Rio sebagai pusat duniaku, menganggap penilaiannya sebagai kebenaran mutlak. Aku menyiksa tubuhku, merusak mentalku, dan mengabaikan kesehatanku hanya untuk menyenangkan seorang pria yang bahkan tidak menghormatiku sebagai manusia. Siska, aku butuh bantuanmu, ujarku. Suaraku kini terdengar jauh lebih stabil dan dalam. Apa saja, Mai? Aku butuh pengacara terbaik, bukan untuk mempertahankan pernikahan ini, karena aku sudah tidak sudi, tapi untuk memastikan Rio keluar dari rumah ini tanpa membawa 1 sen pun dari harta yang kami bangun bersama. Dan aku ingin GH tahu, pria setia macam apa yang sedang dia dekati. Aku menghabiskan soto itu sampai tetes terakhir. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa kenyang. Bukan kenyang perut, tapi kenyang akan kebohongan. Pagi itu Rio datang tanpa mengepuk pintu. Ia masih memiliki kunci cadangan dan melangkah masuk ke rumah seolah-olah dia masih pemilik tunggal atas segala yang ada di dalamnya. Ia mendapati aku sedang duduk di meja makan, bukan dengan segelas air lemon hangat dan raut wajah kuyuh, melainkan dengan sepiring nasi uduk lengkap. Rio menghentikan langkahnya, matanya menatap piringku dengan jijik yang kentara. Wow, baru seminggu aku pergi, kamu sudah menyerah. Lihat makanan itu, Maya, kamu mau kembali jadi kulkas berjalan lagi. Aku mengunyah makananku dengan tenang, lalu menelannya sebelum menjawab. Rasanya enak, Rio. Kamu harus coba hidup tanpa menghitung kalori sesekali. Mungkin itu yang bikin hatimu jadi sempit. Rio mendengus. Ia melempar map biru ke atas meja. Aku tidak punya waktu buat drama makanmu. Tanda tangani surat kesepakatan pembagian harta ini. Aku mau kita selesai secara baik-baik minggu depan. Aku sudah tidak tahan tinggal di apartemen sempit. Apartemen sempit? Bukannya kamu sedang menikmati fasilitas mewah dari keluarga Gea? Tanyaku santai. Gerakan Rio terkunci. Wajahnya yang tadi tampak dominan mendadak kaku. Dari mana kamu tahu soal Gea? Dunia ini kecil, Rio. Apalagi kalau kamu memamerkan proyek baru kamu di depan teman-teman lari kamu. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto-foto yang diberikan Siska. Jadi, alasan tidak lagi menggemaskan itu hanya skenario, agar kamu terlihat seperti suami yang bosan, bukan suami yang berkhianat, kan? Rio tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat defensif. Oke, kamu tahu, terus kenapa? Gea punya segalanya yang tidak kamu punya sekarang. Dia punya tubuh yang sehat, karir yang hebat, dan dia tidak depresi setiap kali melihat timbangan. Dia wanita yang berkelas, Maya. Wajar kalau aku memilih dia. Kelas tidak bisa dibeli dengan perselingkuhan, Rio, balasku tajam. Cukup, Rio menggebrak meja. Tanda tangani saja, rumah ini akan dijual, kita bagi 2. Tabungan juga begitu. Jangan mempersulit diri kalau kamu masih mau aku biayai sekolah anak kita. Aku berdiri, menatapnya lurus. Berat badanku mungkin belum kembali normal, tapi tulang punggungku jauh lebih tegak dari sebelumnya. Rumah ini dibeli dengan uang muka dari warisan orang tuaku, Rio. Dalam hukum, itu harta bawaan yang tidak bisa kamu bagi 2 begitu saja. Dan soal Gea, apa dia tahu kalau kamu sebenarnya terlilit hutang pinjaman online untuk membiayai gaya hidup mewahmu agar terlihat setara dengannya? Wajah Rio berubah dari pucat menjadi merah padam. Jangan mengarang cerita. Aku punya buktinya, Rio. Tagihan-tagihan yang datang ke rumah ini atas namamu. Kamu menceraikanku bukan cuma karena Gea,
tapi karena kamu butuh uang bagian dari rumah ini untuk melunasi hutang-hutangmu sebelum keluarga Gea mencium bau busukmu. Rio melangkah maju, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. Pria yang selama ini mengontrol setiap suapan makananku kini menyadari bahwa dialah yang sedang berada di ujung tanduk. Aku akan buat kamu menyesal, Maya, bisiknya penuh ancaman. Kamu sudah melakukannya selama setahun terakhir, Rio. Sekarang, giliranku, jawabku dingin. Setelah kepergian Rio yang penuh amarah, rumah itu kembali sunyi. Namun, sunyi kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi perasaan tercekik atau kecemasan memikirkan apa yang akan dikomentari Rio tentang penampilanku. Aku berjalan menuju kamar mandi, berdiri di depan cermin besar yang selama berbulan-bulan menjadi musuh utamaku. Aku melepaskan piyama longgarku. Di sana, di bawah lampu yang terang, aku melihat diriku yang sebenarnya. Tulang selangka yang terlalu menonjol, mata yang kehilangan pinar, dan kulit yang tampak pucat. Ini adalah hasil dari cinta yang menuntut. Aku menyentuh perutku yang kini rata namun tampak tidak sehat. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku telah menghancurkan diriku sendiri untuk seseorang yang bahkan tidak mau menoleh saat aku jatuh. Cukup, Maya, bisikku pada pantulan di cermin. Kamu bukan proyek renovasi siapapun. Minggu-minggu berikutnya adalah masa rehabilitasi jiwaku. Aku mulai mengikuti program pemulihan nutrisi dengan bantuan seorang ahli gizi yang tidak memintaku untuk menjadi kurus atau gemas, melainkan menjadi kuat. Aku belajar untuk menikmati rasa makanan lagi, rasa manis buah, gurihnya kacang-kacangan, dan tenaga yang diberikan oleh karbohidrat. Setiap kali aku menyuapkan makanan, aku berkata pada diriku sendiri, ini untuk jantungmu agar bisa berdetak lebih kuat. Ini untuk otakmu agar bisa berpikir lebih jernih. Perlahan, warna kulitku kembali. Rambutku berhenti rontok. Aku mulai berolahraga lagi, tapi bukan untuk membakar kalori karena benci, melainkan untuk merasakan kekuatan ototku karena cinta. Aku memilih yoga dan renang, aktivitas yang membuatku merasa menyatu dengan tubuhku sendiri. Di sisi lain, aku mulai bekerja sama dengan Pak Satria, pengacara yang disarankan Siska. Kami mengumpulkan semua bukti transfer, utang-utang Rio yang ia sembunyikan, hingga catatan kekerasan verbal yang sering ia lakukan. Aku juga mulai aktif kembali di komunitas lamaku sebagai penulis lepas. Ternyata, selama ini aku memiliki bakat yang terkubur oleh tuntutan menjadi istri pajangan. Satu sore, saat aku sedang menjemput anakku dari sekolah, aku melihat bayanganku di kaca jendela mobil. Aku melihat seorang wanita dengan berat badan yang mungkin belum seideal model, tapi dia memiliki senyum yang tulus. Pipiku mulai berisi kembali, bukan karena gemas untuk Rio, tapi karena aku bahagia. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya sebuah foto. Rio dan Gea sedang berada di sebuah butik perhiasan. Namun di bawahnya ada pesan singkat. Dia menggunakan kartu kredit yang belum dibayar. Benarkah dia sekaya yang dia katakan? G. Aku tertegun. Gea mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Rupanya Rio sedang berusaha menutupi lubang besar dengan lubang yang lain. Aku menarik nafas panjang. Rio mungkin berpikir dia telah membuangku karena aku tidak lagi mengemaskan. Padahal sebenarnya, dia telah kehilangan satu-satunya orang yang bersedia mencintainya, bahkan saat dia tidak punya apa-apa. Kini, aku siap untuk babak terakhir. Bukan sebagai korban yang memohon cinta, tapi sebagai wanita yang mengambil kembali kedaulatan atas tubuh dan hidupnya. Ruang sidang pengadilan agama Sari itu terasa seperti panggung pembuktian. Rio duduk di kursi penggugat dengan setelan jas mahal yang, aku tahu persis, dibeli menggunakan sisa limit kartu kredit yang hampir meledak. Ia tampak percaya diri, sesekali melirik jam tangannya, seolah ingin proses ini cepat usai agar ia bisa segera meresmikan hubungannya dengan Gea. Yang mulia, pengacara Rio memulai dengan nada dramatis. Klien kami merasa pernikahan ini sudah tidak lagi memiliki kecocokan. Tergugat, saudari Maya, mengalami perubahan kepribadian yang drastis, menjadi obsesif dan kehilangan kasih sayang yang membuat rumah tangga mereka tidak lagi harmonis. Aku hampir tertawa mendengar narasi itu. Pak Satria, pengacaraku, berdiri dengan tenang. Ia tidak menyerang balik dengan emosi, melainkan dengan tumpukan dokumen. Yang mulia, justru sebaliknya. Saudari Maya adalah korban dari standar kecantikan ganda dan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh penggugat. Kami memiliki bukti rekam medis mengenai malnutrisi akut yang dialami klien kami akibat tekanan dari penggugat untuk menurunkan berat badan dengan cara yang tidak manusiawi. Rio mendengus keras. Dia sendiri yang mau kurus, saya cuma memotivasi. Motivasi?
Pak Satria mengangkat sebuah berkas. Apakah memanggil istri sendiri dengan sebutan kulkas berjalan di depan teman-teman adalah sebuah motivasi? Apakah mengancam akan mencari model baru jika istri tidak kunjung kurus adalah sebuah dukungan? Pak Satria kemudian memutar sebuah rekaman suara di depan hakim, sebuah rekaman yang diam-diam kubuat saat Rio menghinaku di dapur malam itu. Suara Rio yang dingin dan tajam menggema di ruang sidang. Kamu tidak lagi menarik, Maya. Kamu cuma tulang dan keriput. Siapa yang mau sama wanita kayak kamu? Suasana sidang mendadak senyap. Hakim ketua menatap Rio dengan pandangan yang sulit diartikan. Dan mengenai harta bersama, lanjut Pak Satria, kami mengajukan penolakan atas pembagian rumah tinggal. Kami memiliki bukti aliran dana bahwa uang muka dan cicilan awal berasal dari dana warisan orang tua saudari Maya. Selain itu, kami menuntut penggugat untuk melunasi utang-utang pribadinya yang selama ini dibebankan pada kartu kredit atas nama bersama. Rio mulai tampak gelisah. Ia menoleh ke arah bangku penonton, mungkin mencari dukungan Gea. Namun, kursinya kosong. Gea tidak datang. Satu lagi yang mulia, Pak Satria tersenyum tipis. Kami menghadirkan saksi tambahan yang bersedia memberikan keterangan secara tertulis melalui notaris. Pintu ruang sidang tidak terbuka untuk saksi, namun sebuah dokumen diberikan kepada hakim. Dokumen itu berisi pengakuan dari Gea. Rupanya setelah pertemuan singkatku dengannya 2 hari lalu, Gea menyadari bahwa ia hanya dijadikan alat untuk membayar utang-utang Rio. Ia memutuskan hubungan dengan Rio pagi tadi dan memberikan bukti bahwa Rio telah memalsukan data pendapatan untuk mendapatkan pinjaman besar. Rio jatuh terduduk. Wajahnya yang tadi tampak pongah kini layu, persis seperti topeng yang retak. Ia menatapku dengan mata penuh kemarahan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku menatapnya balik dengan punggung tegak dan kepala yang terangkat tinggi. Kamu bukan kehilangan istri yang menggemaskan, Rio, bisikku dalam hati saat kami beradu pandang. Kamu kehilangan satu-satunya wanita yang cukup bodoh untuk mencintaimu meski kamu tidak memiliki apa-apa. Putusan hakim jatuh seperti vonis yang membebaskan seorang tawanan. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tanganku, dan rumah warisan itu tetap menjadi milikku. Rio diwajibkan melunasi seluruh hutang kartu kredit pribadinya dan dilarang mendekati rumah tanpa izin tertulis. Sore itu aku berdiri di teras rumah sambil menghirup udara yang terasa jauh lebih ringan. Rio datang untuk mengambil sisa barang-barangnya. Kali ini bukan dengan mobil mewah yang cicilannya menunggak, melainkan dengan taksi daring yang tampak sudah tua. Ia keluar dari mobil dengan wajah yang tidak lagi memiliki aura pemenang. Tanpa Gea di sampingnya, dan tanpa dukungan finansial dari rumah ini, Rio tampak seperti pria biasa yang kebingungan. Mai, panggilnya saat ia membawa koper terakhirnya. Ia berhenti di depanku, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kamu terlihat berbeda. Aku tersenyum tipis. Berat badanku kini berada di angka yang sehat, tidak terlalu kurus seperti manekin, tapi juga tidak seberat dulu. Wajahku kembali bercahaya karena nutrisi yang cukup dan hati yang tenang. Aku terlihat seperti diriku sendiri, Rio, bukan seperti obsesimu. Rio menunduk, memainkan kunci kopernya. Gea meninggalkanku. Dia bilang aku pria penipu. Sekarang aku harus tinggal di kos-kosan dekat kantor untuk menghemat gaji, karena semua habis buat bayar utang. Aku menyesal, Mai. Mungkin kita bisa coba lagi. Demi anak kita. Aku menatap pria ini dan menyadari sesuatu yang luar biasa. Aku tidak lagi merasa marah. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Rasa menyesalnya bukan karena dia sadar telah menyakitiku, tapi karena dia sadar dia telah kehilangan fasilitas hidupnya. Kamu tidak menyesal telah menghancurkan mentalku, Rio. Kamu hanya menyesal karena sekarang kamu harus mencuci bajumu sendiri. Jawabku tenang. Anak kita akan tetap mendapatkan kasih sayang dariku. Tapi bagiku, kamu adalah pelajaran yang sudah selesai aku pelajari. Setelah taksi itu membawa Rio pergi, aku masuk ke dalam rumah. Aku menuju dapur, mengambil sepotong coklat hitam, dan menikmatinya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku tidak lagi menimbang berat badan setiap pagi. Aku menimbang kebahagiaanku setiap kali aku bangun tidur. 1 tahun kemudian. Namaku kini dikenal di media sosial bukan sebagai istri yang diceraikan, melainkan sebagai seorang advocate untuk kesehatan mental dan body positivity. Aku memulai sebuah platform digital berjudul Bukan Sekedar Angka, tempat para wanita berbagi cerita tentang bangkit dari toxic relationship dan standar kecantikan yang tidak masuk akal. Aku menyadari bahwa kecantikan sejati tidak ditemukan dalam ukuran baju es atau pipi yang menggemaskan bagi orang lain. Kecantikan itu ada pada keberanian untuk berkata tidak pada tuntutan yang merusak, dan keberanian untuk berkata iya pada diri sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku membacakan dongeng untuk putraku. Ia menyentuh pipiku dan berkata, "Bunda cantik banget."
Aku memeluknya erat. Pujian itu jauh lebih berharga daripada semua pujian palsu Rio di masa lalu. Aku telah berhasil menurunkan beban yang paling berat dalam hidupku. Bukan lemak di tubuhku, melainkan beban untuk menyenangkan orang yang salah. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.